Saudara di dalam Kristus, saat ini saya ingin Anda untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dari Anda. Mulailah berterima kasih kepada Tuhan dari sekarang. Dahulukanlah memuji Tuhan di atas segala hal di dalam hidup Anda. Beberapa dari Anda mungkin telah meminta pertolongan dari Tuhan untuk waktu yang cukup lama, bahkan sampai mengemis-ngemis. Sekarang saatnya berhenti mengemis atau tawar-menawar dengan Tuhan, dan ubahlah cara penyampaian Anda kepada Tuhan. Daripada sekedar meminta dan memohon, mulailah berterima kasih. Setiap pagi, ucapkanlah, "Terima kasih Tuhan, yang telah mewujudkan mimpi-mimpiku, yang telah memberikanku kesembuhan, yang telah memberikanku kenaikan jabatan." Hal ini akan membuat Anda menjadi lebih kuat. Jangan terus mengemis lagi dan lagi. Teruslah bersyukur kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya, dan Dia akan memberikan Anda kekuatan untuk percaya. Banyak dari Anda yang sedang berjuang saat ini. Mungkin ini adalah tahun yang sulit, tetapi jangan menyerah. Bertahanlah, karena masa sulit ini akan berlalu. Masalah tidak akan bertahan lama. Jangan menyerah kepada Tuhan, pada pernikahan Anda, pada keuangan Anda, ataupun pada mimpi Anda. Pandanglah Yesus Kristus yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, dan memiliki tujuan untuk hidup Anda. Dia mati untuk Anda, bangkit kembali, dan akan kembali suatu hari nanti untuk membawa Anda ke surga. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan untuk menjalani perjalanan Anda dengan baik. Ketika hidup terasa sulit, semua masalah akan terasa nyata. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali. Anda punya pilihan, fokus pada masalah Anda atau fokus kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, ungkapan "lihatlah ke atas" diulang berkali-kali. Itu berarti memandang kepada Tuhan, mengalihkan fokus Anda dari diri sendiri dan masalah-masalah Anda kepada Tuhan. Kembalikan fokus Anda dan pandanglah Dia. Segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ketika Anda mulai memandang ke atas. Ketika kita melihat ke atas dan melihat betapa besarnya Tuhan, masalah kita akan tampak lebih kecil dan tidak terlalu berat dibandingkan dengan kebesarannya. Saya mungkin tidak tahu beban kesedihan, ketakutan, kecemasan, atau kebingungan yang Anda hadapi. Tetapi saya tahu bahwa daripada menyerah, Anda harus memandang ke atas. Ketika Anda kecewa dan cemas, itu mungkin saja menandakan fokus Anda berada di tempat yang salah. Sampai mata Anda tertuju kepada Tuhan, hari-hari Anda yang penuh tantangan akan terasa semakin lama semakin sulit. Alkitab berulang kali mengundang kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kitab Ibrani sangat jelas mengatakan, "Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan." Ibrani 12 ayat 2. Jika Anda berada dalam musim yang penuh keputusasaan, arahkan pandangan Anda kepada Yesus. Pada masa-masa kesedihan, lakukan hal tersebut bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali sehari. Ingat dan renungkanlah siapa Dia dan apa yang telah dijanjikannya. Pada masa-masa sulit, prospek yang buruk, dan pengharapan yang lemah, ingatkanlah diri Anda akan kebenaran-kebenaran yang utama. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia tidak pernah melakukan kesalahan, dan waktunya sempurna. Apapun yang terjadi, Dia mengizinkan hal tersebut terjadi pada saat itu juga. Karena semua terjadi atas izin Tuhan saja. Mungkin ini sulit untuk bisa dipercaya. Namun, karena Dia adalah Tuhan, maka percaya itu diperlukan. Perbedaan antara orang biasa dan orang hebat adalah bahwa orang hebat tidak pernah menyerah. Mereka bertahan dalam maraton kehidupan,
Bahkan ketika lelah, frustasi, merasa gagal atau takut, mereka tidak menyerah tanpa perlawanan. Berperanglah melawan setan dan mereka yang berusaha mematahkan semangat Anda. Jika Anda memiliki mimpi yang besar, jangan biarkan bisikan setan membuat Anda mempertanyakan nilai atau kemampuan yang Tuhan dapat lakukan di kehidupan Anda. Daripada membangun hidup Anda berdasarkan apa yang menurut Anda dapat lakukan, bangunlah berdasarkan apa yang Tuhan dapat lakukan. Biarkan ukuran Tuhan menentukan ukuran tujuan Anda. Ketahuilah bahwa dengan kekuatan Anda sendiri, kemampuan Anda terbatas. Terlepas dari Tuhan, Anda tidak dapat melakukan apapun sebagaimana yang Yesus katakan. Jadi, jangan mencoba untuk mengerjakan sesuatu secara independen tanpa bimbingan dan kuasa Tuhan. Berikutnya, punyalah kegigihan dalam hidup. Apa yang Anda lakukan ketika rencana Anda membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang Anda ekspektasikan? Atau ketika rencana Anda berbuah kegagalan? Janganlah mengasihani diri sendiri. Janganlah mengeluh atau menyalahkan orang lain. Pahamilah bahwa menghadapi kemunduran dan kegagalan adalah hal yang normal. Tidak ada yang berhasil dalam segala hal pada percobaan pertama. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Orang yang sukses melihat kegagalan sebagai kemunduran sementara. Sementara orang yang gagal melihatnya sebagai gambaran karakter mereka. Fokuslah kembali kepada Tuhan. Berhenti mendengarkan hal-hal negatif dan tolaklah keputusasaan. Berjuanglah dan mintalah energi kegigihan dari Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan, bukan pada masalah. Ingatlah, ketika Anda berada dalam keadaan terburuk, Tuhan sedang dalam posisi terbaiknya. Saat itulah kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan kehendak dan jalannya dalam hidup Anda. Di dalam Alkitab, berulang kali Tuhan melakukan pekerjaannya yang paling luar biasa saat situasi tampak paling berat bagi kita. Saat itulah segala sesuatu tampak paling suram saat kita kehabisan pilihan, berada di ujung tanduk dan penuh dengan rasa takut serta ketidakpastian. Saat itulah Tuhan melangkah dan membuat kita takjub. Ujian kita adalah untuk tidak menyerah terlalu cepat. Banyak orang mempunyai permulaan hidup yang baik. Tetapi sebelum mencapai setengah jalan, mereka justru menjadi kacau dan menyerah. Banyak orang yang berhenti dari maraton kehidupan karena mereka menjadi patah semangat. Namun, pilihlah untuk tidak mengingat kembali hal-hal yang mematahkan semangat dalam pikiran Anda. Ubahlah jalur pikiran Anda. Sebaliknya, ingatlah Tuhan dan pikirkanlah kesetiaan, kasih setia, kemurahan dan belas kasihannya. Pikiran Anda menentukan perasaan Anda. Jika Anda ingin berhenti patah semangat, ubahlah pola pikir Anda. Ketika hari-hari buruk datang dalam hidup Anda, penting untuk kembali fokus pada Tuhan dan tidak membiarkan keputusasaan mengambil alih. Teruslah berjalan dan biarkan karya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah situasi yang menyulitkan. Kita semua ingin Tuhan melakukan sesuatu yang besar dan ajaib seperti penyembuhan penyakit, kembalinya anak yang hilang dengan segera, atau menghentikan kecanduan yang bersifat merugikan hanya dalam waktu semalam. Walaupun terkadang Tuhan bertindak secara dramatis dan instan, namun lebih sering Dia bekerja dengan cara yang lebih lembut. Dia sering berbicara dengan bisikan yang lembut yang memberikan keberanian, kasih karunia, dan hikmat untuk menghadapi tantangan. Di tengah-tengah ombak yang menerjang dan angin yang menderu-deru pada masa-masa yang sulit, sangatlah penting untuk belajar mendengar suara Tuhan yang samar namun kadangkala terdengar seperti bisikan lembut. Hari-hari yang buruk memang tidak dapat dielakkan, namun hal itu tidak perlu sampai melumpuhkan. Menavigasi masa-masa sulit dalam hidup ibarat melintasi terowongan yang gelap. Ini cukup menantang karena gelap dan Anda tidak dapat melihat apa yang ada di depan.
Namun dengan pertolongan Tuhan, Anda sudah dalam perjalanan keluar begitu Anda memasuki terowongan yang gelap itu. Percayalah bahwa Tuhan menuntun Anda melaluinya dan ada harapan di ujung sana. Pada umumnya, kita semua pernah kehilangan harapan. Terlepas dari apakah Anda seorang yang optimis atau tidak, ada saat-saat ketika bahkan jiwa yang paling positif sekalipun berusaha mencari harapan dan ternyata sulit ditemukan. Mungkin Anda ada di tempat seperti itu hari ini, membuka kotak harapan dan ternyata isinya kosong. Mungkin Anda datang ke sini lebih karena keputusasaan daripada karena mencari inspirasi. Anda bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah harapan sudah habis? Apakah Anda seorang ibu tunggal yang sedang lelah? Seseorang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintai? Atau pengusaha yang mungkin terlihat sukses, tapi sedang berjuang secara mental? Jika Anda merasa ingin menyerah atau hampir putus asa, jangan lakukan itu. Masa-masa kelam hanya bersifat sementara. Mudah untuk merasa terpuruk, tetapi bukan berarti sudah waktunya menyerah. Itu berarti saatnya untuk berjuang lebih keras. Saya ingin memperjelas bahwa ini tidak akan mudah. Hidup pada dasarnya penuh dengan tantangan, dan kesulitan yang Anda hadapi akan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan Anda. Namun, jangan biarkan itu terjadi. Anda mempunyai Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia selalu menyertai Anda. Maka dari itu, berdirilah dan hadapi masalah Anda. Berjuanglah untuk melawannya, dan jangan biarkan masalah itu menjatuhkan Anda. Daripada membiarkan tantangan itu menjatuhkan Anda, gunakanlah itu untuk meningkatkan diri Anda. Biarkan tantangan itu mengangkat Anda dan membuat Anda lebih kuat. Tantangan mungkin berat, tetapi tantangan juga dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan dan kesuksesan Anda. Dan bersama Tuhan, Anda akan pasti menjadi kepala dan bukan ekor. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bukalah hati Anda untuk menerima berkat-berkat dari doa ini. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dalam doa, memohon terobosan dalam hidup kami. Berilah kami kejernihan pikiran, kekuatan roh, dan keberanian dalam hati saat kami mengejar tujuan hidup kami. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan semoga kami mendapatkan tuntunan tangan-Mu dalam setiap langkah yang kami ambil. Tanamkanlah di dalam diri kami iman untuk mengatasi rintangan dan hikmat untuk menggunakan setiap kesempatan. Hari ini Tuhan, kami secara khusus meminta terobosan keuangan. Bantu kami mengatasi hutang dan kekhawatiran. Bebaskan diri kami dari rantai keuangan yang menghalangi kami mencapai tujuan hidup kami. Bimbing kami dalam mengelola sumber daya kami dengan bijaksana dan membuat keputusan yang tepat. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur, mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami mengangkat doa ini, memohon keajaiban dalam hidup kami. Penuhi kami dengan iman yang tak tergoyahkan pada kemampuan-Mu untuk menjawab bahkan ketika semua keadaan tampaknya tidak dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa apa yang tampaknya mustahil bagi kami sangat mungkin dalam kuasa-Mu. Pada masa-masa ketika jalan keluar luput dari kami percaya bahwa Engkau masih dapat bertindak. Berilah kami keyakinan bahwa tidak ada yang kami alami dalam hidup ini melebihi kemampuan-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berpegang teguh pada jaminan bahwa tidak ada kematian atau kehidupan, malaikat atau penguasa, hal-hal yang ada saat ini atau yang akan datang, langit yang tinggi atau bumi yang dalam, atau apapun di seluruh ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tolong kuatkanlah iman kami Bapa Surgawi, dan biarkanlah kami beristirahat dalam kepastian kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Berilah kami wawasan, hikmat, dan pengetahuan untuk membuat pilihan yang tepat. Berkatilah kerja keras dan investasi kami dengan keberhasilan. Berikanlah kekuatan dan motivasi untuk menempuh perjalanan menuju kehidupan yang berkelimpahan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan pergumulan kami. Dengarkanlah doa kami yang tulus ini untuk bimbingan dalam mengelola sumber daya kami.
Kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami secara material maupun spiritual. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.